Ya, jadi kita sekarang dengan satu buku yang menjadi milik kita bersama ya. Kalau bukunya sih sebetulnya beberapa orang yang punya, tapi kalau cerita yang ada di dalamnya tentunya ini bukan hanya milik saya, milik Anda atau milik perseorangan, tidak. Nah, tapi kisah dari buku ini menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tentunya. Jadi di sini buku yang berjudul Pengabdian Selama Perang Kemerdekaan bersama Brigadir Ronggolawe. Nah, ini bukunya. Dan buku ini disusun oleh para pelaku utama langsung. Jadi kalau di sini disebutkan diantaranya ada Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, ini sebagai panglima divisinya pada waktu itu. Kemudian ada Pak Basuki Rahmat, ini dia dari Tuban, ini juga pelaku utama langsung. Kemudian Pak Letnan Jenderal Sudirman, ini dari Bojonegoro, ini juga pelakunya pada waktu itu. Dan masih banyak tokoh-tokoh yang ada di dalamnya di sini. Ya, meskipun pada saat ini mereka ini sudah meninggal, sudah tiada, tapi yang kita harapkan kisah-kisah yang mereka sebutkan di sini ini menjadi satu renungan bagi kita semuanya, generasi muda, untuk bagaimana mengisi kemerdekaan ini dalam keseharian kita. Kalau bicara soal sejarah, jadi saya teringat dengan satu ungkapan kuno dari seorang filsuf Yunani, Confucius itu. Ia berkata bahwa sejarah ini menjadikan kita untuk bijaksana. Artinya dari nilai-nilai sejarah, apalagi kalau sejarah bangsa kita, ada nilai-nilai nasionalismenya, ada nilai patriotismenya yang ini bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Ya, tentu saja kalau bicara soal nasionalisme dan patriotisme ini berbeda dengan dulu. Kalau dulu para pendahulu kita ini merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dengan bersenjata. Tapi untuk saat ini sesuai dengan bidang dan profesi kita masing-masing. Ada yang di bidang pendidikan, kemudian bidang pemerintahan, bahkan di bidang pertanian pun juga ini bagian dari bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, seperti itu. Oh, sebentar ya. Mungkin maksud Bung Aan ini intinya kita menjaga bangsa Indonesia itu dalam zaman yang sekarang. Caranya juga berbeda. Kalau dulu kan zaman perang ibaratnya. Kalau sekarang konteksnya juga sudah berbeda, menjaga, tentunya berbeda, saling menjaga. Ada yang profesi sebagai guru, sebagai apa, banyaklah intinya. Yang intinya menjaga NKRI juga kan. Nah, ya. Itu. Dan mungkin buku ini juga untuk kita para pemuda, intinya menjaga negara kita itu dan mencintai, paling tidak ya, contoh kecil yang mencintai produk Indonesia juga. Ya, betul ya. Jadi termasuk itu Rudi, kita mencintai produk dalam negeri kita sendiri, seperti itu. Nah, itu contoh dari nasionalisme. Nah, yang perlu kita sampaikan juga, sebetulnya ini baru salah satu kisah yang di daerah kita sendiri ya, di
daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya. Jadi kalau bicara soal sejarah Brigadir Ronggolawe ini sebetulnya dulu awalnya itu berada di Rembang pada waktu itu, di Mantingan ya. Nah, Rembang itu daerah mana itu? daerah Rembang Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya. Di situ ada daerah yang namanya itu Mantingan di situ. Nah, kemudian oleh Pak Jatikusumo ini dipindah ke Cepu. Oh. Nah, itu kemudian ini kisahnya juga menyangkut kota Cepu juga ya? Ya, Cepu juga ini. Cepu itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan di situ ada patungnya Pak Jatikusumo itu di dekatnya Seribu Lampu itu kan ada itu. Taman Seribu Lampu. Ya, Taman Seribu Lampu itu ada itu patungnya Pak Jatikusumo. Memang ikonnya juga ya, ada. Nah, ada kisah keteladanan sebenarnya dari Pak Jatikusumo yang nanti akan kita ulas di lain waktu ya. Di episode. Di episode berikutnya. Ya, jadi ikuti terus video. Siapa? Channelnya apa namanya? Brigadir Ronggolawe. Ya, nah, ini yang kita tekankan sebetulnya. Tadi kan saya katakan kalau ini baru salah satu kisah yang di daerah kita sekarang ini ya. Nah, sedangkan di daerah-daerah yang lain tentu juga ada kisah tersendiri. Nah, dimana kisah ini juga harus menjadi kebanggaan bagi kita semua. Bukan cuma di daerah kita sendiri, dimanapun berada. Ini pasti ada tokoh-tokoh di situ yang dulu ini pernah berkiprah untuk upaya merebut kemerdekaan. Nah, kita hendaknya menjadikan mereka sebagai suri tauladan dan harus bangga. Karena kalau untuk saat ini ya terus terang mungkin bisa dikatakan terjadi krisis kepemimpinan atau krisis keteladanan lah gitu. Nah, dengan demikian ketika ini terjadi maka kita perlu untuk mengenang masa lalu. Nah, di situ banyak tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan untuk saat ini. Nah, termasuk Pak Jatikusumo yang nanti akan kita bahas, kemudian Pak Basuki Rahmat, kemudian Pak Letnan Jenderal Sudirman. Jadi Pak Dirman itu ada dua pengemudi. Jadi Pak Dirman sebagai panglima besar itu yang berada di Jogja, kemudian di daerah kita ini juga ada Pak Dirman. Nah, jadi sama-sama seorang militer juga. Nah, seorang pejuang juga betul. Ini yang nanti satu persatu akan kita bahas ya. Itu. Nah. Oh, ini apa karangnya siapa ini buku ini, Bung? Buku ini disusun oleh para pelaku utama. Jadi pelakunya yang tadi saya sebutkan ada Pak Jatikusumo, ada Pak Sudirman, kemudian ada Pak Basuki Rahmat. Berarti dan buku masih ini banyak di sini disebutkan. Buku ini termasuk langka ya, cuma berapa ini aja ya, ibaratnya nggak banyak lah. Ya, nggak banyak. Jadi buku ini diterbitkan tahun 1984. Termasuk barang ya, buku barang lama, iya. Nah, makanya di sini di pembukaannya ada sambutan Pak Jatikusumo yang dulu sebagai Panglima Divisi Brigadir Ronggolawe itu. Nah, Pak Jatikusumo itu piantun dari Solo. Ya. Nah, nanti kita bahas lah nanti itu. Nah, jadi harapan kita ini supaya generasi muda ini selalu mengingat sejarah masa lalu ya, terkait dengan bagaimana mereka para pendahulu kita ini mendirikan negara dan mempertahankan. Nah, seperti itu. Nah, apa yang kita pertahankan sekarang? Jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu kan. Tentunya dengan satu dasar negara, satu falsafah hidup kita, yaitu Pancasila itu. Kemudian dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dengan bendera merah putih, dengan
lambang Garuda Pancasila. Nah itu yang kita pertahankan seperti itu ya. Karena yang namanya ancaman itu bisa datang dari manapun ya. Makanya kalau sekarang kita lihat YouTube atau lihat televisi atau baca di Facebook atau di medsos lah ya, mungkin isu-isu banyak berkembang ya, yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita. Nah, seperti itu. Nah, di situ mungkin banyak konsep yang ditawarkan macam-macam lah ya. Ya. Mereka bicara soal kondisi bangsa dan negara kita ini seperti itu, ya seperti itu. Nah itu terserah lah mereka. Tapi yang penting bagi kita generasi muda ini tetap mempertahankan. Ya apa yang kita pertahankan? Ya 4 hal tadi. Itu pertama itu Pancasila itu, ya, itu. Karena Pancasila ini sebagai dasar negara, sebagai jiwa bangsa, sebagai kepribadian bangsa, yang mana nilai-nilainya ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, gitu. Ya ini nggak bisa dirubah, nggak bisa ditawar lagi sudah. Nah kalau merubah pembukaan berarti sama halnya dengan meruntuhkan negara kita sendiri. Nah ini jangan sampai terjadi seperti itu. Nah ini generasi muda punya tanggung jawab untuk seperti itu. Nah terus terang saya dan Bung Rudi sendiri juga bagian dari satu komunitas ya. Ada daerah ya, ada yang mengalir pada kita. Iya betul, ada daerah yang mengalir dalam diri kita. Daerah pejuang ya. Nah, tentu juga ini bukan hanya tanggung jawab institusi pemerintah sendiri, tidak, tapi kita generasi muda, apalagi saya dan Bung Rudi yang karena punya daerah pejuang ini punya tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan contoh kepada generasi muda. Nah, seperti itu ya, karena ini tanggung jawab kita semua lah, bukan kita sendiri, tidak. Nah, seperti itu. Nah ini yang bisa kita sampaikan sekarang ini sementara waktu, dan nanti lain hari kita sampaikan, kita ulas lagi, insya Allah satu persatu, baik kisah maupun tokoh-tokoh yang ada di buku ini nanti kita sampaikan. Dan harapan kita juga setiap daerah ini karena punya tokoh ya, punya kisah, ini hendaknya juga disampaikan ya, disuguhkan kepada generasi muda seperti kita ini, karena dengan tujuan untuk kita merasa memiliki, ikut merasa memiliki. Nah kita ikut merasa memiliki kalau kita mengenal, nah, seperti itu ya kan. Karena ya misalkan di daerah lain ya, di daerah Sumatera misalkan, atau di Kalimantan ya, atau di Sulawesi, di mana saja lah ya, ada kisah. Nah ini kisah ini milik siapa? Ya milik kita juga. Nah ya kan. Nah kita bisa merasa memiliki kalau kita mengenal. Nah kemudian kita jaga bersama-sama apa itu nilai-nilai kesejarahan. Nah, nilai kesejarahan kita jaga, kemudian kita tularkan kepada anak cucu kita nanti juga ya, supaya apa, negara kita, bangsa kita ini tetap abadi, tetap utuh seperti itu. Ini kalau kita belajar mengenang, melestarikan nilai-nilai sejarah itu ya kan, seperti itu kan. Nah, oke ya kawan-kawan, jadi sekali lagi ini bentar perlu, saya ya, memperkenalkan lingkungan. Nah, dia ya, dengan channelnya Brigade Ronggolawe, dia mengambil kisah ini, inspirasi dari darah pejuang kemerdekaan yang dulu, yang mengalir darahnya Bung Aan ini. Jadi intinya, kalau kawan-kawan pengen tahu sejarah bangsa Indonesia, mungkin dari daerah
daerah masing-masing. daerah masing-masing, mungkin dari daerah satunya ke daerah yang satunya yang lain lah, intinya di situ ya. Simak terus video channelnya Bung Aan ini, apa namanya, Brigadir Ronggolawe. Brigade Ya sesuai Ronggolawe, yang sesuai dengan kisah yang Kisah dulu yang- ada ya. Jadi pada intinya. Kalau saya menyimak dari pembahasannya Bung Aan di sini, kebanyakan pemuda sekarang tidak mengenal sejarah, tidak mengenal bagaimana para pejuang pengen mendapatkan kemerdekaan. Untuk kali ini, dari topik ini saya bertanya untuk pesan para pemuda kita, pemuda Indonesia itu bagaimana menurut Bung Aan? oh, ya, Pesannya jadi untuk gini. pemuda-pemuda Indonesia Nah, gini Bu Budi ya. dan generasi penerus lah intinya. Ya, jadi kita juga kembali ke masa lalu ya. Artinya para pejuang kita dulu ini, mereka bertempur mati-matian. Ini juga karena jiwa mudanya pada waktu itu, semangat muda, Ya, iya kan? Nah, seorang pemuda jauh lah dengan orang tua. Orang muda itu pasti penuh semangat kan, seperti itu kan. Iya. Nah, ini pun juga harus selalu tertanam pada diri kita. Kita mau sampai usia berapapun juga harus punya jiwa muda loh, iya. iya kan? Usia boleh tua, Ya tapi betul. Nah, tapi semangat juga jiwa muda tetap yang tua. bagaimana kan begitu? Jiwa muda yang tangguh, ya. Iya.